Banyak yang menyangka basket lahir dari kemegahan stadion. Tapi faktanya, olahraga ini lahir dari rasa frustasi di tengah musim dingin. Hari ini, saya akan membedah sejarah basket yang jarang diketahui. Mulai dari aturan brutal di Amerika, hingga momen epik yang meruntuhkan dinasti 31 tahun di Asia Tenggara. Ini adalah sejarah basket dunia dan Indonesia. Bagaimana sejarah lengkapnya? Halo historian! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, belajar sejarah. Kisahnya bermula pada tahun 1891 di Springfield, Massachusetts, Amerika Serikat. Seorang guru pendidikan jasmani asal Kanada bernama James Naismith mendapat tugas mustahil dari atasannya di Young Men's Christian Association untuk menciptakan permainan dalam ruangan agar siswanya tidak bosan saat musim dingin. Pada 21 Desember 1891, Naismith merancang permainan sederhana dengan menggunakan bola sepak dan 2 keranjang buah persik yang digantung di balkon gimnasium. Tapi ada satu hal konyol yang bikin geleng-geleng kepala. Keranjangnya tidak berlubang. Setiap kali bola masuk, permainan berhenti. Wasit harus memanjat tangga kayu hanya untuk mengambil bola. Bukan cuma itu, awalnya basket tidak mengenal dribble. Pemain hanya boleh mengoper bola sambil berdiri diam. Bisa dibayangkan betapa lambatnya permainan ini saat itu. Permainan bola basket berkembang sangat cepat setelah pertama kali diciptakan pada tahun 1891. Menariknya, tidak hanya laki-laki. Permainan ini juga memikat hati kaum perempuan. Pada tahun 1893, pertandingan bola basket untuk perempuan mulai diperkenalkan di Amerika Serikat melalui jaringan pendidikan dan organisasi sosial seperti Young Men's Christian Association. Salah satu tokoh penting dalam perkembangan basket perempuan adalah Senda Berenson, seorang guru pendidikan jasmani di Smith College. Namun, karena pandangan masyarakat saat itu yang menganggap perempuan lemah, Senda memodifikasi aturannya. Lapangan dibagi menjadi 3 zona tetap. Pemain tidak boleh lari keluar zonanya agar tidak kelelahan. Ironisnya, aturan yang dianggap aman ini justru menjadi cikal bakal liga perempuan yang kompetitif di masa depan. Pertandingan resmi pertama basket perempuan kemudian digelar pada tahun 1893 di Smith College dan menjadi tonggak awal berkembangnya olahraga ini di kalangan perempuan. Sementara itu, di tingkat profesional, perkembangan basket juga mulai terlihat ketika pada 1898 didirikan liga profesional pertama bernama National Basketball League di Amerika Serikat. Liga ini tidak bertahan lama, tapi keberadaannya menandai langkah awal profesionalisasi olahraga basket. Memasuki awal abad ke-20, permainan ini semakin meluas ke berbagai negara melalui jaringan pendidikan, universitas, dan organisasi seperti YMCA. Sehingga basket perlahan berubah dari permainan sederhana di sebuah gimnasium menjadi olahraga internasional yang dimainkan jutaan orang di seluruh dunia. Memasuki era internasional, tahun 1932, dibentuk organisasi bola basket dunia bernama FIBA di Swiss. Pembentukan FIBA menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya basket memiliki federasi internasional resmi. 4 tahun kemudian, pada Olimpiade Berlin 1936, bola basket resmi dipertandingkan sebagai cabang olahraga Olimpiade. Menariknya, James Naismith hadir langsung menyaksikan olahraga ciptaannya dipertandingkan di ajang dunia tersebut. Di Amerika Serikat sendiri,
perkembangan basket semakin pesat dengan lahirnya liga profesional modern. Pada tahun 1946, berdiri Basketball Association of America, yang kemudian pada 1989 bergabung dengan National Basketball League dan membentuk National Basketball Association atau NBA. Sejak saat itu, NBA berkembang menjadi liga basket paling bergengsi di dunia dan melahirkan banyak legenda olahraga. Lalu, bagaimana bola basket masuk ke Indonesia? Olahraga ini mulai dikenal di Nusantara pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1920-an. Basket dibawa oleh para perantau Tionghoa yang telah lebih dulu mengenal permainan ini dari Tiongkok dan Amerika. Di berbagai kota pelabuhan dan pusat perdagangan seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang, komunitas Tionghoa mulai memperkenalkan basket melalui sekolah-sekolah mereka. Lapangan-lapangan sederhana dibangun di lingkungan sekolah. Dan dari sinilah olahraga ini mulai dimainkan oleh para pelajar. Perlahan, pertandingan antar sekolah dan komunitas pun digelar. Dari lingkungan pendidikan tersebut, basket kemudian menyebar lebih luas ke masyarakat kota, terutama di kalangan pemuda yang tertarik dengan olahraga modern dari barat. Memasuki masa menjelang kemerdekaan Indonesia, permainan bola basket semakin populer. Berbagai pertandingan persahabatan dan kompetisi lokal mulai rutin diadakan. Meskipun belum ada organisasi nasional yang mengatur secara resmi. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, muncul kebutuhan untuk membentuk wadah yang dapat mengatur pembinaan olahraga ini secara lebih terstruktur. Akhirnya, pada 23 Oktober 1951, didirikan organisasi bola basket nasional bernama Persatuan Basketbol Seluruh Indonesia, yang kemudian disempurnakan menjadi Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia, atau Perbasi, atas inisiatif tokoh seperti Tony Wen dan Wim Latumeten. Berdirinya Perbasi menjadi tonggak penting dalam sejarah basket Indonesia. Karena sejak saat itu, pembinaan atlet, penyelenggaraan kompetisi, serta pengembangan olahraga ini mulai dilakukan secara sistematis di tingkat nasional. Perkembangan basket Indonesia semakin terbuka ketika pada tahun 1953, Indonesia resmi menjadi anggota Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA. Keanggotaan ini memungkinkan Indonesia mengikuti berbagai kejuaraan regional maupun internasional, sekaligus memperluas jaringan perkembangan basket nasional. Sejak saat itu, olahraga bola basket terus berkembang pesat di Indonesia. Mulai dari kompetisi pelajar, turnamen antar daerah, hingga lahirnya liga profesional modern. Dari lapangan-lapangan sekolah hingga arena pertandingan besar, basket kini menjadi salah satu olahraga yang memiliki basis penggemar yang luas di Indonesia. Puncaknya, ketika SEA Games 2021 di Hanoi, Filipina adalah raksasa yang tidak tersentuh. Selama 31 tahun, mereka selalu membawa pulang emas. Tapi di final itu, timnas Indonesia bermain dengan sangat menggila. Indonesia menang. Indonesia meruntuhkan dinasti Filipina dan membuktikan bahwa Indonesia adalah kekuatan baru di Asia. Itu tadi perjalanan panjang basket. Dari keranjang kayu hingga puncak prestasi Indonesia di Asia Tenggara, sebuah olahraga global yang kini telah menjadi bagian dari jati diri bangsa. Jadi, siapa legenda basket favorit historian? Tulis di kolom komentar ya. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah,
karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.